Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulia Syarani dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan yang pertama ada pendahuluan, yaitu menjelaskan tentang bahasan yang akan saya bahas, yaitu membahas secara khusus akuntansi untuk transaksi mudharabah. Pembahasan diawali dengan bahasan detail tentang ketentuan syariah terkait skema transaksi mudharabah. Selanjutnya akan dibahas tentang alur transaksi berserta variasi yang mungkin muncul terkait dengan sifat dasar transaksi mudharabah dan dilanjut dengan teknik pengakuan dan pengukuran berbagai transaksi yang terjadi tersebut. Pada bagian akhir bab ini atau bahasan ini akan dibahas tentang penyajian transaksi mudharabah di laporan keuangan dan kebijakan pengungkapan transaksi mudharabah yang diatur dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia atau PAPSI, dan referensi bahasan ini adalah sebagian dasar pengetahuan dalam menguasai praktik akuntansi terkait pengukuran dan pengukuran berbagai transaksi yang terjadi dalam aktivitas penyaluran dana bank syariah dengan mengungkapkan skema mudharabah. Penguasaan teori dan praktik terkait pengakuan dan pengukuran transaksi ini sangat penting dikuasai, mengingat transaksi ini paling banyak dipilih sebagai skema penyaluran dana bank syariah. Yang berikutnya ada definisi mudharabah. Keuntungan yang disepakati penjual harus mengungkapkan biaya perorangan barang tersebut kepada pembeli, yaitu PSAK 102 paragraf 5. Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi mudharabah tidak harus dalam bentuk pembayaran tanggung atau kredit, melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditanggung dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditanggung setelah membayar sekaligus di kemudian hari. PSAK 102 paragraf 8. Jual beli spesifik dengan diperuntukkan bagi skema pembayaran yang ditanggung biasanya disebut dengan bid aman aji atau disingkat dengan BBA. Kendati menggunakan istilah berbeda dalam praktik keduanya, istilah ini dapat didasarkan pada mengacu transaksi yang sama, yaitu jual beli. Dan yang berikutnya adalah penggunaan mudharabah. Seperti yang tadi dijelaskan dalam praktiknya, kedua istilah tadi itu pada dasarnya mengacu pada transaksi yang sama, yaitu jual beli dengan pembayaran ditanggung. Transaksi mudharabah kendati memiliki fleksibilitas dalam hal waktu pembayaran. Dalam praktik perbankan di Indonesia adalah tidak umum menggunakan skema pembayaran langsung setelah barang diterima oleh pembeli atau nasabah. Praktik ini paling banyak digunakan dalam skema pembayaran dengan mencicil setelah menerima barang. Adapun praktik dengan membayar sekaligus setelah ditanggung berapa lama diterapkan secara selektif pada nasabah pembiayaan dengan karakteristik penerimaan pendapatan musiman, seperti nasabah yang memiliki usaha pemasok barang dengan pembeli yang bayar secara periodik. Yang berikutnya ada ketentuan transaksi mudharabah. Pembolehan penggunaan mudharabah didasarkan pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selain itu, ada pula hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi sebagai berikut, yaitu dari Sayyidun Ar-Rumi radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 hal di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah. Ketentuan syariah dengan transaksi mudharabah digariskan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 04/DSN/MUI/4/4/2000 tahun 2000. Fatwa tersebut membahas tentang ketentuan umum mudharabah dalam bank syariah, ketentuan mudharabah pada nasabah, jaminan untung dan mudharabah, jaminan dan
kepada nasabah jaminan utang dalam mudharabah, penundaan pembayaran dan kondisi bangkrut pada nasabah mudharabah. Secara spesifik, ketentuan syariah tersebut akan dibahas pada bagian rukun transaksi mudharabah. Berikut adalah rukun transaksi mudharabah. Rukun transaksi mudharabah meliputi transaktor, yaitu adanya pembeli atau nasabah dan penjual atau bank syariah itu sendiri. Yang ketiga adalah objek akad mudharabah yang di dalamnya terkandung barang dan harga serta ijab kabul yang berupa pernyataan kehendak masing-masing pihak baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Yang berikutnya adalah penjelasan tentang rukun transaksi, yaitu transaktor. Adanya pihak bertransaksi atau transaktor merupakan rukun transaksi mudharabah. Transaktor dalam transaksi mudharabah terdiri atas pembelian, yaitu nasabah yang memerlukan barang, dan penjual, yaitu bank syariah. Dalam fikih muamalah, transaktor disyaratkan memiliki kompetensi yang berupa akil balik dan kemampuan memilih yang optimal, tidak seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lainnya. Adapun untuk transaksi dengan anak kecil dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya. Terkait dengan jual beli, DSN membolehkan bank meminta nasabah untuk membayar uang di muka atau urban saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Kebijakan meminta uang muka diterapkan secara ketat pada transaksi mudharabah yang pembelian aset dilakukan oleh bank. Pada umumnya, nilai uang muka yang diterapkan adalah 30% dari harga perolehan. Penerapan uang muka pada dasarnya adalah untuk menguji kemampuan finansial nasabah pada saat transaksi mudharabah diadakan. Pada segmen nasabah tertentu yang memiliki resiko rendah atau misalnya pegawai pemerintah atau pegawai dari institusi yang dianggap mampan secara finansial. Beberapa bank tidak menerapkan ketentuan uang muka secara ketat. Adanya uang muka dimaksud adalah mengantisipasi kerugian bank akibat pembatalan nasabah membeli barang yang sudah dipesankan dan diperoleh oleh bank. Sekitar terdapat kerugian bank akibat pembatalan pembelian dan bank dapat mengurangi uang di muka sebesar kemungkinan yang ditanggung oleh bank. Adapun jika uang muka tidak mencukupi untuk melakukan kerugian bank, DSN membolehkan bank untuk meminta sisa kerugian kepada nasabah. Fatwa DSN MUI tentang mudharabah memperbolehkan bank meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat disimpan oleh bank. Menyerahkan jaminan dapat dilakukan ketika transaksi pemesanan maupun ketika akad jual beli dilakukan. Jaminan tersebut bertujuan agar nasabah serius dengan pemesanan maupun dengan pelunasan piutang. Dalam praktiknya, biasanya jaminan yang dilakukan adalah barang yang dibeli atau tanda kepemilikan harta tertentu seperti sertifikat tanah ataupun tanda kepemilikan kendaraan yang dapat menutupi biaya kerugian yang ditanggung bank dan sekiranya terjadi dengan kegagalan pembayaran angsuran. Berdasarkan fatwa DSN nomor 17, nasabah tidak dibenarkan menunda-nunda pembayaran, termasuk dalam membayar piutang mudharabah. Penundaan pembayaran oleh nasabah pembiayaan di satu sisi dapat mengganggu bank syariah dalam operasional dan di sisi lain merugikan nasabah penabung karena tidak mendapatkan keuntungan bagi hasil yang semestinya mereka terima. Atas pertimbangan ini, DSN MUI membolehkan bank syariah menerapkan sanksi berupa denda sejumlah uang tertentu pada nasabah yang menunda-nunda menunaikan kewajiban padahal memiliki kemampuan melunasi kewajibannya. Sanksi yang dikenakan atas penundaan pembayaran didasarkan pada prinsip tajir, yaitu agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajiban. Dengan demikian, nasabah tidak atau belum mampu membayar karena kondisi force majeure tidak dibolehkan kena sanksi. Bagi bank syariah, dana denda diterima harus dibentukkan sebagai dana sosial. Fatwa DSN nomor 17 tahun 2000. Yang berikutnya masih tentang rukun transaksi mudharabah, yaitu yang objek mudharabah. Rukun objek akad transaksi mudharabah meliputi barang dan harga barang yang diperjualbelikan. Terkait dengan barang, fatwa DSN nomor 4 menyatakan bahwa dalam jual beli mudharabah, barang yang diperjualbelikan bukan barang yang diharamkan oleh syariat Islam. DSN menyarankan bahwa
bank membeli barang yang diperuntukkan nasabah atas nama bank sendiri dan harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian kepada nasabah. Misalnya jika membeli yang dilakukan secara utang. Menurut fatwa DSN, bank harus memiliki terlebih dahulu aset yang akan dijual kepada nasabah. Pemilihan barang dapat dilakukan sebelum adanya pemesanan maupun setelah pemesanan. PSAK 102 mengenai akuntansi mudharabah paragraf 6. Pemilikan barang oleh bank sebelumnya adalah pemesanan yang disebut dengan mudharabah tanpa pesanan. Sedangkan pemilik barang oleh bank setelah adanya pesanan dinamakan dengan mudharabah dengan pesanan. Dalam teori, mudharabah dengan pemesanan terbagi atas dua, yaitu bersifat mengikat dan bersifat tidak mengikat. Mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesan. PSAK 102 paragraf 7. Dalam praktik perbankan, nasabah untuk membeli barang yang dalam praktik perbankan, umumnya barang yang dipesan nasabah bersifat mengikat untuk dibeli oleh nasabah dengan pertimbangan kepraktisan dan menghindari kesalahan spesifikasi yang diinginkan nasabah. DSN membolehkan bank mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga atas nama bank, dan hal ini diperbolehkan dengan catatan akad jual beli mudharabah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Transaksi mewakili pembelian barang kepada nasabah bisa didasarkan atas akad wakalah atau fatwa DSN nomor 10 tahun 2000. Dalam hal ini, aspek syariah harus diperhatikan adalah pembelian tersebut atas nama bank. Dengan demikian, jual beli antara bank dan nasabah dilakukan. Barang yang dijual adalah barang milik bank. Selanjutnya, bank menjual barang dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam hal ini, fatwa DSN nomor 4, masyarakat dan bank memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah. Berikut biaya yang diperlukan. Selanjutnya, nasabah membayar harga barang tersebut berdasarkan jangka waktu dan metode pembayaran yang disepakati. Berdasarkan PAPSI tahun 2003, metode pengakuan pendataan margin mudharabah dianjurkan adalah metode proporsional yang mengakui pendapatan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagihkan. PSAK 102 paragraf 24. Akan tetapi kenyataannya sebagian bank ada yang menggunakan metode anuitas. Perbedaan pembelian pendekatan yang digunakan oleh bank terkait dengan kebijakan insentif bagi kepada nasabah pihak ketiga. Sekiranya bank cenderung memberikan bagi hasil yang lebih tinggi kepada nasabah pihak ketiga dan berorientasi pada penghimpunan, penggunaan table analysis merupakan pilihan yang tepat. Akan tetapi jika bank tidak dalam kondisi ekstrim penghimpunan dana pihak ketiga, maka penggunaan secara proporsional relatif lebih tepat untuk digunakan oleh bank karena kedua pendekatan tersebut pada prinsipnya tidak berbeda untuk jangka panjang. Bank syariah tidak mengubah kebijakan perhitungan margin yang ditetapkan, kendati dapat memiliki impian jangka pendek terhadap bagi hasil kepada nasabah penghimpunan dana dan perkembangannya pada PAPS 2003 yang mengakomodasi kedua pendekatan tersebut tanpa menyebutkan bahwa salah satu adalah yang lebih dianjurkan. Pengakuan mudharabah non-tunai dapat mengubah akuntansi atau efektif atau metode profesional atau flat. Pelunasan piutang umumnya dilakukan dengan mencicil setiap bulan dengan jumlah yang sama. Pada pelunasan piutang dengan angsuran, nasabah diwajibkan membayar angsuran sebelum jatuh tempo angsuran dengan cara mengisi rekening tabungan. Selanjutnya, bank melakukan penarikan dana di tabungan nasabah sebesar utang angsuran yang jatuh tempo. Pada sebagian bank, penarikan dana tabungan nasabah yang dilakukan langsung pada tanggal jatuh tempo dan ada pula yang dilakukan beberapa hari setelah jatuh tempo. Pada bank yang berkepentingan untuk memperbaiki kinerja dana pihak ketiga atau DPK yang dihimpun, akan cenderung untuk menunda penarikan langsung angsuran nasabah. Jumlah angsuran piutang oleh nasabah biasanya adalah
sama setiap bulan. Dalam aplikasi bank adanya pembayaran angsuran piutang berarti adanya pengakuan terhadap margin mudharabah dalam pembentukan kas yang selanjutnya pendapatan tersebut akan dibagi antara bank dan nasabah pemilik dana atau penabung dan deposan yang menetapkan dana di bank dengan akad mudharabah. Sesuai dengan Fatwa DSN nomor 17 tahun 2000, Bank Syariah diperbolehkan mengenakan denda pada nasabah yang sengaja menunda-nunda pembayaran kewajiban. Dalam hal ini, pengenaan denda lebih bertujuan untuk mendidik kedisiplinan dan tanggung jawab nasabah. Karena denda yang diterima tidak boleh masuk dalam pendapatan Bank Syariah. Denda yang dikenakan selanjutnya dijadikan sebagai penambahan dana kebijakan untuk disalurkan kepada kepada masyarakat. Dalam praktiknya terdapat beragam kebijakan penentuan besaran denda. Sebagian bank menentukan besaran denda sebagian persentase tertentu terhadap pendapatan margin yang terungkap tanpa dikaitkan dengan jumlah keterlambatan. Sedangkan sebagian lagi menentukan besaran denda dengan persentase yang sangat kecil terhadap total kewajiban yang tertunggak dan mengaitkan dengan jumlah harian keterlambatan. Kendati demikian, walaupun dalam praktik Bank Syariah sangat hati-hati menerapkan ketentuan denda, sejauh ini bank telah lebih mengedepankan pendapatan persuasif dengan mengingatkan nasabah untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, beberapa bank syariah hampir tidak menerapkan kebijakan denda kepada nasabah. Dalam situasi nasabah dinyatakan failit atau gagal menyelesaikan utang, bank menunda tagihan pembayaran sampai menjadi sanggup kembali. Yang ketiga adalah ijab qabul. Ijab qabul merupakan pernyataan kehendak para pihak yang bertransaksi baik secara lisan, tertulis, ataupun secara diam-diam. Akad mudharabah memuat semua hal yang terkait dengan posisi serta hak dan kewajiban bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Akad ini bersifat mengikat kedua pihak dan mencantumkan berbagai hal antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu nama notaris serta informasi tentang waktu dan tempat penandatanganan akad. Yang kedua, identitas pihak pertama, dalam hal ini pihak yang mewakili bank syariah, biasanya kepala cabang. Yang ketiga, identitas pihak kedua, dalam hal ini nasabah membeli barang dengan didampingi oleh suami atau istri yang bersangkutan sebagai ahli waris. Yang berikutnya, yang keempat adalah bentuk akad beserta penjelasan akad. Beberapa hal yang dijelaskan terkait akad mudharabah adalah definisi perjanjian membiayai mudharabah syariah dan barang, pemasok, pembiayaan, harga beli, margin, keuntungan, surat pengakuan pembayaran, masa berlaku surat pembayaran, dokumen jaminan, jangka waktu perjanjian, hari kerja bank, pembukuan pembiayaan, surat penawaran atau offering datang, surat permohonan realisasi pembiayaan, cedera janji, penggunaan fasilitas pembiayaan. Yang kelima ada kesepakatan yang disepakati meliputi kesepakatan tentang fasilitas pembiayaan, penggunaan, pembayaran, dan jangka waktu. Realisasi fasilitas pembiayaan, pengutamaan pembayaran, biaya dan pengeluaran, jaminan syarat-syarat penarikan fasilitas pembiayaan, peristiwa cedera janji, dan pernyataan dan jaminan kesepakatan untuk tidak berbuat sesuatu menggunakan fasilitas pembiayaan, pajak-pajak, dan penyelesaian sengketa. Yang berikutnya adalah pengawasan syariah terhadap mudharabah. Dalam memastikan kesesuaian praktik jual beli mudharabah yang dilakukan Bank Syariah sesuai dengan ketentuan syariah yang ditetapkan oleh DSN, Dewan Pengawas Syariah atau DPS, biasanya melakukan pengawasan secara periodik. Pengawasan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 8/19/DPS tahun 2006 tentang pedoman pengawasan syariah dan tata cara pelaporan hasil pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah berupa sebagai berikut itu. Yang pertama, memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam. Yang kedua, memastikan bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus margin. Dalam hal ini nasabah membiayai sebagian dari harga barang tersebut, maka akan mengurangi tagihan bank kepada nasabah. Yang ketiga, meneliti apakah akad wakalah yang telah dibuat oleh bank secara terpisah
dari akad mudharabah. Apabila akad hendak mewakili kepada nasabah untuk memberi barang tersebut dari pihak ketiga, akad jual beli mudharabah harus dilakukan setelah barang prinsip menjadi barang pemilik bank yang dibuktikan dengan faktur atau kwitansi jual beli yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip mudharabah yang dilakukan setelah adanya permohonan nasabah dan perjanjian pembelian suatu barang atau suatu aset pada bank. Yang berikutnya itu, adanya pengawasan syariah dilakukan oleh DPS menuntut bank syariah untuk hati-hati dalam melakukan transaksi jual beli mudharabah dengan para nasabah. Di samping itu, bank juga dituntut untuk melaksanakan tertib administrasi agar berbagai dokumen yang diperlukan DPN dapat tersedia setiap saat jika dilakukan pengawasan. Berikut adalah alur transaksi mudharabah. Yang pertama ada negosiasi antara pembeli dan bank, lalu adanya akad mudharabah antara pembeli dan bank. Yang ketiga adalah beli barang dari bank ke pemasok, dan pemasok yang keempat adalah pemasok mengirim bank ke nasabah. Yang kelima adalah bank mengirim dokumennya ke pemasok lalu dikirim lagi untuk final produknya. Yang terakhir adalah nasabah atau pembeli membayar kepada bank. Yang pertama yang dijelaskan dimulai dengan yang akan dijelaskan secara singkat. Dimulai dari pengajuan pembelian barang oleh nasabah pada saat itu nasabah menegosiasi harga barang, margin, jangka waktu pembayaran, dan angsuran per bulan. Yang kedua, bank sebagai penjual selanjutnya memperhatikan kemampuan nasabah dalam membayar piutang mudharabah. Apabila rencana pembelian barang tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, maka dibuatlah akad mudharabah. Isi akad mudharabah setidaknya mencakup berbagai hal agar rukun mudharabah dipenuhi dalam transaksi yang dilakukan. Yang ketiga, setelah akad disepakati pada mudharabah dengan nasabah, bank selanjutnya melakukan pembelian barang kepada pemasok, langsung menyerahkan barang kepada nasabah karena telah memilikinya terlebih dahulu. Pembelian barang kepada pemasok dalam mudharabah dengan pemesanan dapat diwakili kepada nasabah atas nama bank. Rekomendasi pembelian barang tersebut diserahkan oleh pemasok kepada bank. Yang keempat, barang yang diinginkan oleh pembeli selanjutnya diantar oleh pemasok kepada nasabah pembeli. Yang kelima, setelah menerima barang, nasabah pembelian selanjutnya membayar kepada bank. Pembayaran kepada bank biasanya dilakukan dengan cara mencicil sejumlah uang tertentu dalam jangka waktu yang telah disepakati di awal pada saat akad. Yang berikutnya adalah cakupan standar akuntansi mudharabah. Penggunaan standar akuntansi mudharabah bergantung pada metode pengakuan pendapatan mudharabah menurut PASPIS tahun 2003. Untuk pengakuan mudharabah yang menggunakan metode akuntansi wajib menggunakan PSAK 55 tahun 2011 tentang instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran, PSK 50 2010 tentang instrumen keuangan penyajian, PSK 60 instrumen keuangan pengakuan dan PSK lainnya yang relevan. Sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, hal ini dikarenakan metode analisis didasarkan pada asumsi pembiayaan atau financing. Adapun jika bank memiliki untuk menggunakan metode profesional atau flat, maka pencatatan transaksi mudharabah wajib menggunakan PSA K102 tentang akuntansi mudharabah. Standar ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2008. PSK ini mengganti PSK 59 yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengukuran dan pengungkapan mudharabah. Yang berikutnya adalah teknis perhitungan dan penjualan transaksi mudharabah. Seperti contoh, pada tanggal 5 Januari 2009, PT Hania melakukan negosiasi dengan Bank Murni Syariah untuk memperoleh fasilitas mudharabah dengan pesanan untuk membeli kendaraan sebuah mobil yang dengan rencana sebagai berikut. Harga barangnya 100 juta, uang dibukanya 10 juta, 10% dari harga barang, dan pembiayaan oleh bank 10 juta, dan marginnya itu 18 juta, harga jualnya 118 juta, harga barang termasuk margin, dan jangka waktunya itu 24 bulan. Biaya administrasinya itu 1% dari pembiayaan oleh bank.
teknik perhitungan transaksi mudorobah yaitu teknik perhitungan yang diperlukan dalam transaksi mudorobah antara lain adalah perhitungan penentuan margin mudorobah. Dalam praktik perbankan biasanya margin diperhitungkan dengan menggunakan metode anotasi yang makin lama jangka waktu pembiayaan, maka makin besar margin yang dikenakan pada nasabah. Dalam diskusi ekonomi syariah membolehkan konsep tersebut dikarenakan konsep analisis hanya digunakan sebagai dasar perhitungan margin. Setelah margin ditentukan, nilai margin tersebut bersifat tetap dan tidak berubah kendati terjadi keterlambatan pembayaran oleh nasabah. Yang berikutnya masih tentang perhitungan asuransi per bulan dan pendapatan yang diakui. Asuransi per bulan bersifat merata dan tetap sepanjang masa pelunasan. Perhitungan asuransi dapat dilakukan dengan rumusan sebagai berikut. Asuransi per bulan sama dengan total utang dikurang uang muka dibagi jumlah bulan pelunasan. Misalnya dengan menggunakan data mudorobah dengan pesanan di atas. Total piutangnya itu 118 juta, uang dibukanya 10 juta dan jangka waktunya itu 24 bulan. Maka sama dengan total piutang dikurang uang muka dibagi jumlah bulanan sama dengan pelunasan yaitu dalam kurung 118 juta dikurang 10 juta dibagi 24 sama dengan 108 juta dibagi 24 sama dengan 4.500.000. Ya, perhitungan pendapatan margin yang diakui saat jatuh tempo atau pembayaran angsuran. Setiap tanggal jatuh tempo, Bank Syariah mengakui adanya pendapatan margin. Besarnya pendapatan margin diakui tergantung pada alternatif pendekatan yang digunakan. Bila bank menggunakan pendekatan proporsional, maka besaran margin setiap bulan adalah sama. Sedangkan bila menggunakan pendekatan table annotation, maka margin pada bulan pertama akan lebih besar dibandingkan dengan bulan kedua dan seterusnya. Teknik perhitungan ini masing-masing pendekatan berdasarkan PSK 0102. Pendekatan yang disarankan adalah pendekatan proporsional, yaitu proporsional terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalihkan presentasi keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih atau PSAK 102 paragraf 24. Adapun presentasi keuntungan dihitung dari satu perbandingan antara total margin dan total piutang di luar uang muka atau 2 perbandingan antara total margin dengan biaya perolehan mudorobah. Yang berikutnya yaitu tentang perhitungan presentasi keuntungan dari perbandingan margin dengan biaya peroleh. Dalam PSK 102 paragraf 24 disebutkan bahwa presentasi keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset keuntungan dari perbandingan margin dengan biaya perolehan aset mudorobah tidaklah praktis untuk diterapkan terutama dalam melakukan perhitungan margin yang dilakukan oleh bank pada saat adanya asuransi oleh nasabah. Untuk memperhitungkan presentasi keuntungan sebaiknya diambil dari perbandingan margin dengan total piutang di luar uang muka yang telah dibayar nasabah. Yang kedua, perhitungan presentasi keuntungan dari perbandingan margin dengan total piutang neton atau total piutang dikurangi uang di muka. Perhitungan presentasi keuntungan dari perbandingan margin dengan total piutang adalah sebagai berikut yang dalam rumus. Presentasi keuntungan sama dengan total margin dikali 100% dibagi total piutang neton sama dengan 18 juta dikali 100% dikurang 108 juta sama dengan 16,666%. Penggunaan pendekatan ini sangatlah membantu dalam perhitungan margin per bulan yang dihitung dengan proporsional terhadap jumlah yang dibayarkan. Margin bulanan sama dengan presentasi keuntungan dikali angsuran per bulan sama dengan 16,66% dikali 4,5 juta ya, yang jadinya 750.000. Dan pokok per bulannya itu sama dengan angsuran dikurang margin per bulan, yaitu sama dengan 4.500.000 dikurang 750. Jadi pokok per bulannya adalah 3.750.000. Yang berikutnya, negosiasi dan pengakuan uang muka.
Pada waktu negosiasi, Bank Syariah tidak melakukan jurnal apapun mengingat negosiasi tersebut belum memiliki aplikasi terhadap posisi keuangan Bank Syariah. Berdasarkan PSAK 102 paragraf 30 disebutkan bahwa uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Dalam praktik perbankan terdapat 3 macam alternatif mekanisme yang diperlukan uang muka. Pertama, dengan mendebit langsung uang muka yang disepakati tersebut. Kedua, memblokir rekening nasabah sebesar nilai yang disepakati. Yang ketiga, uang muka dipegang dan dibayar langsung oleh nasabah kepada pemasok. Berikut akan dibahas alternatif pendebitan langsung rekening nasabah sebesar uang yang disepakati. Dua alternatif yang lain akan dibahas dalam variasi transaksi. Yang berikutnya adalah pembelian barang pesanan. Pembelian barang pesanan dapat dilakukan dengan dua alternatif. Yang pertama itu ada bank membeli barang sendiri yang dipesankan, dan yang kedua, bank mewakili kepada nasabah membeli barang yang dipesan atas nama Bank Syariah. Dalam intensif alternatif mewakili kepada nasabah merupakan hal yang umum diterapkan oleh perbankan syariah. Yang berikutnya adalah alternatif pembelian sendiri oleh bank, merupakan contoh yang digunakan dalam pedoman akuntansi perbankan syariah atau PAPSI. Dalam pembelian sendiri oleh bank dapat dilakukan dengan membeli secara tunai kepada pemasok atau membeli secara kredit kepada pemasok. Berikut akan dibahas pembelian barang yang dilakukan oleh bank. Bahasan tentang pembelian barang pesanan dilakukan mewakili kepada nasabah yang dapat dilihat pada bagian variasi dalam transaksi mudharabah. Alternatif yang pertama 1K, membeli langsung barang secara tunai kepada pemasok. Yang kedua yaitu 1B, membeli langsung barang secara kredit kepada pemasok. Bank Syariah dapat membeli barang pesanan kepada pemasok dengan menggunakan pembayaran kredit atau mencicil. Yang berikutnya adalah akad mudharabah yang tidak disepakati. Berdasarkan PSAK 102 paragraf 7 disebutkan bahwa mudharabah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat untuk pembelian barang yang dipesankan. Hal ini menunjukkan jika kontrak mudharabah tersebut tidak mengikat pembeli untuk pembelian barang yang dipesan, maka pembeli dapat membatalkan pembeliannya. Selanjutnya, berdasarkan PSAK 102 paragraf 30, disebutkan bahwa jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang di muka dikembalikan kepada pembeli setelah perhitungan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual atau kepada bank. Yang berikutnya, saat akad mudharabah disepakati. Pada saat akad mudharabah disepakati, terdapat beberapa transaksi yang perlu dicatat, yaitu yang pertama, penjualan mudharabah oleh bank kepada PT Hania atau pada pembeli. Yang kedua, pengakuan uang muka sebagai bagian pelunasan hutang mudharabah. Dan yang ketiga, pengakuan pendapatan administrasi dan penerimaan lain atas biaya yang dibebankan kepada nasabah pembiayaan. Yang berikutnya adalah pencatatan penjualan mudharabah. Berdasarkan PSAK 102 paragraf 22, piutang mudharabah diakui sebesar biaya perolehan aset mudharabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Margin mudharabah ditanggungan dan disajikan di neraca sebagai pengurangan atau piutang mudharabah. Cara penyajian sama dengan penyajian akumulasi depresiasi aset tetap. Margin mudharabah yang ditanggungan akan berkurang apabila telah jatuh tempo dan ditempo atau dibayar. Yang kedua, pencatatan urban sebagai bagian pelunasan mudharabah. Berdasarkan PSAK 102 paragraf 30 disebutkan bahwa jika barang jadi oleh pembeli atau akad jual beli setelah disepakati, uang muka diakui sebagai pembayaran hutang. Pengakuan uang muka sebagai bagian pelunasan mudharabah dilakukan dengan metode pencatatan uang muka sebelum akad mudharabah disepakati. Pengakuan uang muka sebagai bagian pelunasan hutang mudharabah dilakukan sesuai dengan metode pencatatan uang muka sebelum akad mudharabah disepakati, yaitu alternatif 1, jika uang muka didebit langsung dari rekening sebesar yang disepakati. Yang alternatif kedua, jika rekening diblokir sebesar uang muka yang disepakati. Yang alternatif yang ketiga, jika uang muka dipegang dan dibayarkan sendiri oleh nasabah kepada pemasok. Dalam praktik perbankan biasanya
sebagian besar bank syariah menggunakan alternatif ketiga, yaitu uang muka dipegang dan dibayar oleh nasabah kepada pemasok. Berikut dibahas alternatif pertama, yaitu uang muka debit langsung dari rekening sebesar yang disepakati. Adapun dua alternatif lainnya akan dibahas pada bagian variasi dalam transaksi mudharabah. Yang ketiga, pencatatan biaya yang ditanggung nasabah. Sehubung dengan pembiayaan yang diberikan pada umumnya, bank membebankan beberapa jenis biaya kepada nasabah. Biaya-biaya tersebut diantara lain biaya administrasi, biaya materai, biaya notaris, dan biaya asuransi. Penentuan biaya administrasi dikenakan kepada nasabah yang dihitung berdasarkan persentase tertentu pada jumlah pembiayaan. Dalam praktik, bank syariah menerapkan adanya bank syariah yang menerapkan biaya administrasi 1% atau lebih rendah, dan ada juga yang menerapkan sekitar 1,5% dari total pembiayaan. Biaya materai ditetapkan berdasarkan jumlah materai yang digunakan untuk berbagai dokumen transaksi. Biaya notaris didasarkan pada kebijakan notaris yang digunakan bank syariah. Salah satu metode yang digunakan oleh notaris adalah persentase tertentu dari transaksi, misalnya 0,25% dari nilai pembiayaan. Biaya asuransi didasarkan pada kebijakan perusahaan asuransi syariah yang menjadi mitra bank syariah. Perusahaan asuransi syariah biasanya menetapkan sebesar premi asuransi berdasarkan persentase tertentu dari nilai pembiayaan yang dikalikan dengan jumlah tahunan pembiayaan. Berikutnya, dalam jumlah transaksi biaya administrasi yang dibayar oleh nasabah diakui dengan mengkreditkan kredit pendapatan administrasi. Adapun biaya materi yang dibayarkan nasabah diakui dengan mengkreditkan rekening materi yang menunjukkan penggunaan persediaan materi perusahaan. Mengakui digunakan jika bank syariah menggunakan pendekatan persediaan pada setiap pembelian materi. Dalam praktik bank syariah tidak menggunakan pendekatan persediaan, yaitu semua pembelian materi langsung dianggap biaya walaupun belum digunakan. Dalam hal ini, biasanya materi dibayar nasabah diakui dengan mengkredit biaya materi. Yang berikutnya dalam jurnal di atas, pengurusan biaya notaris dan asuransi dan langsung dilakukan pada saat akad dengan mendebit kredit milik notaris dan perusahaan asuransi yang bersangkutan. Ada pula pada bank yang pengurus asuransinya dilakukan beberapa hari. Berikutnya pembayaran asuransi dan pengakuan tentang keuntungan dan pengakuan keuntungan mudharabah. Pengakuan keuntungan mudharabah dibedakan berdasarkan waktu pelunasan piutang mudharabah, yaitu dalam masa 1 tahun atau lebih. Jika mudharabah dilakukan secara tunai dan atau tanggung yang tidak melebihi 1 tahun, maka keuntungan mudharabah secara tunai PSK 0102 paragraf 33A. Jika mudharabah dilakukan dalam transaksi tangguh lebih dari 1 tahun, terdapat beberapa alternatif metode pengakuan yang sesuai dengan karakteristik, resiko, dan upaya transaksi mudharabahnya. PSK 102 paragraf 23B. Beberapa metode tersebut adalah sebagai berikut. Keuntungan diakui dengan saat penyerahan aset mudharabah. Metode ini diterapkan untuk mudharabah ditanggung di mana risiko penagihan kas dari piutang mudharabah dan beban pengelola piutang serta penagihan relatif rendah. Yang kedua, keuntungan diakui profesional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang mudharabah. Metode ini diterapkan untuk transaksi mudharabah tanggungan di mana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga. Yang ketiga, keuntungan diakui saat seluruh piutang mudharabah berhasil ditagih. Metode ini diterapkan untuk transaksi mudharabah ditanggung di mana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang beserta penagihan cukup besar. Dalam praktik metode pengajaran yang dipakai karena transaksi mudharabah ditanggung mungkin lebih tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya. Pada praktik di bank untuk menerapkan PSK 102 paragraf 3b butir 1 sampai butir 3 terkait dengan risiko dan adalah dengan melakukan pengukuran risiko pembiayaan sejak awal pembiayaan diberikan. Secara umum, risiko pembiayaan dapat dinilai dari mitigasi yang dilakukan bank, yaitu credit scoring atau agungan. Credit scoring merupakan instrumen standar atau best practice yang
yang diatur dalam survei edaran Bank Indonesia tentang manajemen risiko kredit, credit scoring, dan mengukur risiko dari profit nasabah yang dibuat spesifik sesuai dengan produk bank yang bersangkutan. Berikutnya, tabungan tertentu seperti deposit atau emas dapat menjadi mitigasi risiko yang mengurangi risiko pembiayaan menjadi nihil. Pertimbangan lain yang disusun bank dalam menyusun risiko risk rating sesuai industri dan kondisi ekonomi diperbarui atau update berkala. Untuk pembiayaan dengan kualifikasi memburuk dari rencana menjadi non-performance. Bank melakukan switching scale untuk pengakuan pendapatan dengan mengakui margin di belakang. Semua hal ini dilakukan untuk menyelamatkan aset bank produksi sehingga rasional non-performing financing atau NPWF dapat ditekan. Dalam perbankan, praktik akuntansi yang cenderung digunakan dalam hal pengakuan keuntungan alternatif terdapat pada paragraf 23 bulir B butir 2, yaitu pengakuan tentang profesional dengan besaran kas yang berhasil ditagih. Hal ini disebabkan karena nasabah cenderung melunasi utang dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Selain itu, dengan menggunakan prinsip konservatif, bank cenderung menilai tinggi terhadap risiko piutang mudharabah tidak tertagih. Berikut akan dibahas praktik akuntansi metode pengakuan keuntungan profesional dengan besaran kas yang berhasil ditagih. Ada pula 2 metode pengakuan pendapatan yang lain. Misalnya dalam kasus piutang mudharabah veterannya, bank memilih untuk menggunakan metode pengakuan keuntungan profesional terhadap kas yang berhasil ditagih. Seiring dengan berjalannya waktu, relasi pembayaran yang dibandingkan dengan schedule pembayaran. Terdapat beberapa pola pembayaran nasabah, di antara lain yaitu 1. Pembayaran asuransi dilakukan pada waktu tanggal jatuh tempo. Pola ini ditunjukkan oleh pembayaran pada bulan Februari. Yang kedua, pembayaran asuransi dilakukan setelah jatuh tempo tanpa dikenakan denda. Yang ketiga, pembayaran asuransi dilakukan pada waktu tanggal jatuh tempo dan sebagainya lagi setelah jatuh tempo tanpa dikenakan denda. Yang keempat, pembayaran asuransi dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dengan menggunakan denda keterlambatan. Pola ini ditunjukkan oleh pembayaran pada bulan Mei. Yang kelima, pembayaran untuk melunasi piutang lebih awal dari waktu yang ditentukan atau pelunasan diri. Pembayaran asuransi pada waktu jatuh tempo yang pertama, yaitu misalnya pada jatuh tempo tanggal 10 Februari, nasabah membayar angsuran sebesar 4.500.000 dengan menggunakan perhitungan kasus 1.7.1 dengan dan jadwal pembayaran table 9.2 pada asuransi nasabah per bulan, yaitu 4.500.000 terdapat pendapatan margin sebesar 1.450. Margin mudharabah ditanggungkan atau dilaporkan di neraca sebagai pengurangan piutang mudharabah. Dalam laporan keuntungan bank syariah, semua piutang mudharabah net telah dikurangi terlebih dahulu dengan margin penjualan yang ditanggung. Akan tetapi terkadang bank tidak mengeksplisitasi adanya akun margin mudharabah yang ditanggungkan. Pendapat margin mudharabah dilaporkan di laporan laba rugi pada bagian pendapatan pengelola dana sebagai mudharabah. Jika pendapatan margin mudharabah telah terujuk kas, maka jumlah tersebut dapat disertakan dalam perhitungan bagi hasil dengan nasabah penghimpunan dana menggunakan akad mudharabah atau pembahasan lebih lanjut dibahas di bab 15 selanjutnya. Kedua adalah pembayaran asuransi dilakukan setelah tanggal jatuh tempo tanpa dikenakan denda. Misalnya pada pembayaran bulan Maret hingga tanggal jatuh tempo, bank belum menerima pembayaran asuransi nasabah, dan pembayaran asuransi baru dilakukan oleh nasabah pada tanggal 20 Maret sebesar 4.500.000. Oleh karena nasabah memberi alasan yang dapat diterima, bank menoleransi keterlambatan tersebut dan tidak mengenakan denda. Pada saat jatuh tempo, bank mencatat 2 pasal jurnal, yaitu pengakuan terhadap perubahan piutang mudharabah yang menjadi piutang mudharabah jatuh tempo dan pengakuan terhadap perubahan margin yang ditanggung menjadi pendapatan margin mudharabah akrual.
Selanjutnya, pada saat penerbitan rekening nasabah, bank mengakui berkurangnya piutang mudharabah jatuh tempo menjadi perubahan pendapatan margin yang aktual menjadi pendapatan margin. Pendapatan margin mudharabah aktual adalah pendapatan margin yang sudah menjadi hak bank karena jatuh tempo asuransi piutang akan tetapi belum terwujud kas karena belum adanya penerimaan atas anggur dan piutang tersebut sudah berwujud. PS tidak membedakan antara pendapatan margin mudharabah yang sudah terwujud kas maupun belum. Keduanya digabungkan dalam suatu rekening yaitu pendapatan margin mudharabah. Misal yang masih bersifat aktual dan kas dalam buku ini lebih bersifat praktis untuk keperluan bagi hasil yang hanya menggunakan pendapatan terwujud kas. Yang berikutnya adalah pembayaran asuransi yang dilakukan sebagai yang pada waktu tanggal jatuh tempo dan sebagian lagi setelah jatuh tempo tanpa dikenakan denda. Seringkali nasabah baru membayar beberapa bagian dari jumlah yang asuransi dibayar dalam kondisi menjadi piutang mudharabah jatuh tempo. Adapun jumlah margin mudharabah yang ditanggungkan sebagai perubahan menjadi pendapatan margin sebesar proposal terhadap jumlah yang dibayar dan sebagian lagi berubah menjadi pendapatan margin mudharabah aktual sebesar proposal terhadap jumlah yang belum dibayar. Pembayaran yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dapat pengenaan denda keterlambatan. Bank syariah diperbolehkan mengenakan denda pada nasabah yang memiliki kemampuan untuk membayar tapi sengaja menunda-nunda pembayaran berdasarkan PSK tahun 102 paragraf 9 disebutkan bahwa denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Dalam praktik perbankan terdapat beragam penerapan jumlah denda. Ada yang berdasarkan perhitungan otomatis seperti 1/1000, tunggakan per hari, dan ada yang bersifat nominal tertentu sesuai ditetapkan dan adanya bersifat pertimbangan subjektif atau discretionary yang melihat dasarnya keterlambatan. Yang berikutnya, pembayaran untuk melunasi piutang lebih awal dari waktu yang ditentukan atau pelunasan diri. Nasabah yang memperkenalkan pelunasan pembiayaan dapatkan lebih awal dari waktu yang disepakati. Bagi bank syariah, pelunasan lebih awal merupakan hal yang sangat baik karena mengurangi beban pengawas dan administrasi di masa depan. Oleh karena itu, biasanya bank memberikan potongan atas pelunasan tersebut. Dalam praktik perbankan kecilnya atau besar. Potongan oleh bank mempertimbangkan jenis pembiayaan dan jangka waktu. Pemotongan untuk individu ada pembiayaan dengan sisa waktu yang lebih lama cenderung lebih besar dibandingkan dengan sisa waktu yang lebih pendek. Oleh karena itu, potongan tersebut merupakan kewenangan bank dan bukan hak nasabah. Maka bank juga boleh tidak memberikan potongan pada nasabah yang melakukan pelunasan sendiri. Berdasarkan PSAK 102 tentang akuntansi mudharabah, potongan pelunasan piutang mudharabah dapat diberikan pada pembelian yang melunasi secara tepat waktu atau lebih tepat dari waktu yang disepakati paragraf 26. Pembelian potongan pelunasan piutang mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode. Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjualan mengurangi piutang mudharabah dan piutang mudharabah. Yang kedua, diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembelian kemudian membayar potongan pelunasan kepada pembeli. Yang berikutnya akan dibahas aplikasi kedua alternatif tersebut. Alternatif yang pertama, potongan diberikan pada saat pelunasan. Berdasarkan metode ini, bank sebagai penjual mengurangi piutang mudharabah dan keuntungan mudharabah. Jurnal yang dibuat, 1. Jurnal mengurangi piutang mudharabah dan keuntungan sebesar potongan. Yang kedua, penerimaan pembayaran serta piutang mudharabah yang telah diskon. Yang ketiga, pengakuan pendapatan margin mudharabah. Yang keempat, potongan yang diberikan setelah pelunasan. Pada metode pemberian potongan setelah pelunasan, bank sebagai penjual menerima pelunasan piutang dan pembeli kemudian membayarkan potongan pelunasan kepada pembeli atau jurnal yang perlu berkaitan dengan potongan tersebut adalah 1. Menerima pelunasan piutang dengan debit rekening sebesar sisa piutang yang akan dilunasi dan dikredit rekening piutang. Yang kedua, pengakuan pendapatan margin mudharabah kas. Yang ketiga, pengakuan potongan pada saat pemberian potongan. Berdasarkan PSK nomor 102 paragraf 82, potongan yang asuransi mudharabah diakui sebagai pengurangan keuntungan mudharabah diberikan ke pembeli membayar secara tepat waktu yang lebih
tepat dari yang disepakati terkait potongan piutang mudoraba PSI 2013 mengatakan bahwa potongan pelunasan piutang mudoraba diakui dengan mengurangi pendapatan mudoraba pada saat pelunasan sebesar jumlah yang diberikan. Jika potongan pembayaran cicilan piutang mudoraba diberikan pada nasabah karena membayar cicilan tepat waktu, maka potongan pembayaran diakui sebagai pengurangan pendapatan mudoraba, atau karena adanya penurunan kemampuan pembayaran oleh nasabah, maka pemotongan pembayaran diakui sebagai beban bank. Perbedaan yang memiliki implikasi pada pendapatan yang dibagikan jika diperlukan sebagai pengurasan pendapat mudoraba, pendapat yang dibagi hasilkan relatif lebih kecil dibandingkan dengan metode penjualan sebagai beban bank. Karena potongan tersebut akan mengatur jumlah pendapatan yang akan dibagi hasil. Adapun pada metode potongan sebagai beban bank, pendapatan akan dibagi hasil tidak berpengaruh karena potongan yang diberikan sebenarnya ditanggung oleh bank syariah sebagai bagian beban operasional. Variasi dalam transaksi mudoraba. Variasi dalam kebijakan uang muka. Variasi dalam kebijakan uang muka. Dalam praktik perbankan terdapat 3 macam alternatif mekanis yang diperlukan uang muka. Pertama, dengan mendebit langsung uang muka yang disepakati tersebut. Kedua, memblokir rekening nasabah sebesar nilai yang disepakati. Ketiga, uang muka dipegang dan dibayar langsung oleh nasabah kepada pemasok. Berlaku alternatif pertama yang telah dibahas pada bagian terdahulu. Berikut yang dibahas di alternatif lain. Yang pertama, memblokir rekening nasabah sebesar nilai yang disepakati. Pada praktik pemblokiran rekening tidak melakukan jurnalan dan uang yang terdapat dalam rekening tabungan nasabah masih utuh tanpa dikurangi oleh bank. 2. Uang muka tidak diserahkan pada bank, tetapi dipegang oleh bank langsung oleh nasabah pada pemasok. Pada perlakuan uang yang dipegang dan dibayar langsung oleh nasabah kepada pemasok, bank tidak akan melakukan jurnal terhadap uang muka yang dipegang oleh nasabah tersebut. Yang kedua, variasi pencatatan urban sebagai bagian pelunasan mudoraba. Pengakuan uang muka sebagai bagian pelunasan piutang mudoraba dilakukan sesuai dengan metode pencatatan uang muka sebelum akad mudoraba disepakati, yaitu alternatif 1. Jika uang muka debit langsung dari rekening sebesar disepakati. Yang kedua, alternatif jika rekening diblokir sesuai dengan uang muka yang disepakati. Yang ketiga, alternatif jika uang muka yang dipegang dan dibahas dua alternatif terakhir. Adapun alternatif pertama telah dibahas pada bagian terdahulu. Alternatif jika rekening diblokir sebesar uang muka yang disepakati. Yang kedua, alternatif jika uang muka dipegang dan dibayar sendiri oleh nasabah kepada pemasok. Dibayar sendiri oleh nasabah kepada pemasok. Yang ketiga, variasi pengakuan pendapatan margin. Pada bagian sebelumnya, kita telah disebutkan bahwa terdapat 3 metode pengakuan keuntungan mudoraba, yaitu pertama diakui saat penyerahan aset mudoraba, yang kedua diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang mudoraba, dan yang ketiga diakui sebagai seluruh piutang mudoraba berhasil ditagih. Pada ilustrasi sebelumnya telah dibahas metode pengakuan proporsional dengan besaran kas yang diberikan berhasil ditagih. Berikut yang dibahas adalah 2 alternatif lain pengakuan pada saat penyerahan aset mudoraba dan pengakuan pada saat aset mudoraba berhasil ditagih. Yang pertama, alternatif pengakuan mudoraba saat penyerahan aset mudoraba. Yang kedua, alternatif pengakuan pendapatan hanya pada saat piutang mudoraba berhasil ditagih seluruhnya. Yang berikutnya adalah praktik mudoraba untuk transaksi LC. Transaksi LC biasanya menggunakan akad mudoraba karena pembeliannya tidak langsung dilakukan oleh bank, melainkan diwakilkan kepada nasabah, maka akad biasanya disebut dengan akad wakalah atau wal mudoraba. Skema praktik transaksi LC terdiri dari beberapa langkah, yaitu sebagai berikut. Nasabah bank atau interagen mengajukan LC ke atas pembelian barang dari supplier di luar negeri. Setelah melewati prosedur pembiayaan, bank setuju menerbitkan LC. Saat diterbitkan LC, bank mencatat sebagai komitmen bank atau rekening administrasi. Saat LC dikonfirmasi di luar negeri, bank membayar kepada bank beneficiary atas pertunjukan eksportir. Pada saat bank membayar kepada bank beneficiary, akad mudoraba pembiayaan dimulai.
nasabah pembayaran bank sesuai dengan schedule yang telah ditetapkan. Yang berikutnya, penyajian transaksi mudharabah di laporan keuangan. Berdasarkan PAPSI tahun 2013, terdapat beberapa akun terkait pembiayaan mudharabah yang relevan untuk disajikan dalam laporan keuangan. Yang pertama, uang muka mudharabah dari pembelian disajikan di liabilitas lainnya. Yang kedua, tagihan kepada nasabah atas pembatalan transaksi mudharabah dinamakan di mana uang muka nasabah lebih kecil dari beban real yang dikeluarkan nasabah disajikan dengan piutang kontrak. Yang ketiga, piutang mudharabah disajikan sebesar saldo pembiayaan mudharabah nasabah kepada bank. Yang berikutnya, margin mudharabah ditanggungkan disajikan sebagai pos lawanan piutang mudharabah. Yang berikutnya, beban potongan pelunasan asuransi mudharabah sebagai pos lawanan pendapatan margin mudharabah. Yang berikutnya, dalam bank banyak menggunakan metode proporsional. Pendapatan bank yang terkait dengan langsung transaksi mudharabah sebelum diakumulasi disajikan sebagai liabilitas lainnya dan aset lainnya. Pendapatan margin mudharabah akan diterima disajikan sebagai bagian dari aset yang telah disepakati pada saat nasabah tergolong performing. Sedangkan apabila nasabah tergolong non-performing, maka pendataan margin mudharabah akan diterima dan disajikan pada rekening administrasi. Cadangan kerugian penurunan nilai mudharabah disajikan sebagai pos lawan atau kontrak iklan piutang mudharabah. Yang kedua, denda atau tagih disajikan sebagai komponen dari sumber dana kebijakan atau qadar hasan. Yang berikutnya adalah pengungkapan transaksi mudharabah. Berdasarkan PAPSI tahun 2013, hal-hal harus diungkap dalam terkait pembiayaan skema mudharabah antara lain. 1. Rincian piutang mudharabah berdasarkan jumlah, jangka, waktu, jenis valutan, dan kualifikasi piutang, jenis penggunaan sektor ekonomi, dan cadangan kerugian penurunan nilai. Jumlah piutang mudharabah diberikan kepada pihak yang berrealisasi. Ketiga, kebijakan metode akuntansi untuk melakukan pendapatan cadangan kerugian penurunan nilai. Penghapusan penanganan piutang mudharabah yang bermasalah. Yang berikutnya, besarnya piutang mudharabah baik yang dibebani sendiri oleh bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebagian besar pembiayaan bank. Yang berikutnya adalah tentang jurnal-jurnal yang terdapat di akuntansi mudharabah. Ini adalah sebagian besar dari gambaran jurnal yang ada di akuntansi mudharabah. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.